Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi pada penjelasan lanjutan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai epistemologi postmodern atau bisa juga kerangka berpikir postmodern. Apa saja sih sebetulnya sendi-sendi pemikiran postmodern yang paling utama? Nah, yang pertama adalah anti-fondasionalisme. Anti-fondasionalisme ini juga bisa disebut sebagai ketiadaan fondasi atau dalam bahasa genitnya adalah runtuhnya narasi besar. Apa itu narasi besar? Narasi besar itu adalah narasi seolah menyertakan seluruh umat manusia. Saya ini termasuk kita di dalamnya. Jadi narasi besar ini merangkum seluruh, tapi bukan aktivitas. Dia merangkum arah perkembangan sejarah dari seluruh manusia. Dia juga memiliki dampak terhadap umat manusia. Dia seolah mampu menjelaskan seluruh umat manusia di dalam narasinya. Nah, semacam itu. Contoh narasi besar itu seperti pencerahan global. Pencerahan Eropa maksudnya. Jadi bagaimana pencerahan Eropa yang terjadi pada abad 15 sampai 18 itu membawa optimisme kepada seluruh umat manusia. Sama seperti era modern atau modernisasi maksudnya. Sama seperti era modern atau modernisasi. Bagaimana kehidupan modern itu menjanjikan pada kita kemakmuran, kesejahteraan, serba kemudahan, dan lain sebagainya. Bagaimana kapitalisme menjanjikan kita pada kemakmuran, bagaimana sosialisme, komunisme menjanjikan kita sama rasa, begitu pula agama yang menjanjikan kita pada kebaikan untuk hidup di dunia maupun setelah di dunia nantinya. Nah, ini adalah contoh narasi besar, narasi yang mencatat seluruh umat manusia di dalamnya termasuk kita semua. Nah, dari filsafat postmodern atau pemikiran postmodern, narasi besar ini sudah runtuh sehingga sebetulnya tidak memiliki fondasi apapun. Jadi fungsi dari narasi besar ini adalah sebagai fondasi baik individu maupun kolektif, mau banyak orang bahkan seluruh orang. Tetapi postmodern mengatakan bahwa narasi besar ini sudah runtuh sehingga kita sekarang tidak memiliki fondasi apapun. Pencerahan Eropa yang berjanji pada kita bahwa akan budi bisa membawa manusia pada kebaikan, ternyata tidak. Ternyata pencerahan Eropa yang awalnya ingin menghancurkan mitos, dia justru menciptakan mitos-mitos baru sebagaimana yang dikaji oleh teori kritik aliran Frankfurt atau Frankfurt School. Bagaimana era modern yang menjanjikan kita akan kemakmuran, kesejahteraan kehidupan, dan efisien, yang menjanjikan kita kemakmuran, kesejahteraan kehidupan, yang efisien, yang efektif, yang pada akhirnya justru membawa kita pada masalah-masalah baru, risiko-risiko baru seperti bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini justru menghasilkan efek yang berancam pada manusia itu sendiri. Hidden mengistilahkan dengan virus atau resiko tinggi perkembangan iptek di bidang senjata itu yang menciptakan nuklir, yang mengancam terjadinya perang nuklir dan mengancam kepunahan manusia. Bagaimana teknologi pertanian itu justru memunculkan hama-hama yang lebih sulit,
dibasmi karena bersenyawa dengan obat-obatan kimia, dan ini mengancam gagal panen seluruh dunia dan pada akhirnya bisa mengancam kepunahan manusia, serta bagaimana teknologi industri itu justru menghasilkan global warming, membuat lapisan ozon semakin sekarat. Ini semua dapat mengancam kepunahan manusia, dan semua ini lahir atau hadir atau disebabkan oleh era modern. Bagaimana kapitalisme menjanjikan pada kita akan kemakmuran kesejahteraan, yang terjadi justru kebalikannya. Ketimpangan antara masyarakat kaya dan miskin semakin besar. Kekayaan 10 orang Paipan itu bisa setara dengan kekayaan suatu negara misalkan. Lalu sosialisme komunis yang menjanjikan kehidupan sama rasa sama rata justru terjebak pada penindasan baru, menjadi alat penindasan baru, justru bertindak tidak manusiawi. Dan kemudian juga bagaimana agama yang menjanjikan kita perdamaian pada kita pada dekade ini, bahkan jauh sebelumnya, justru memunculkan peperangan, memunculkan kebencian, konflik, dan pertumpahan darah lainnya. Inilah kenapa pemikiran postmodern atau filsafat postmodern mengatakan narasi besar ini sudah runtuh. Narasi besar yang digunakan sebagai fondasi manusia itu sekarang sudah runtuh, sehingga kita semua sekarang tidak memiliki fondasi apapun. Berikutnya adalah ketiadaan realitas. Jadi, dalam pemikiran postmodern, kita harus menghindari istilah realitas atau kenyataan. Karena dalam pemikiran postmodern, realita dan kenyataan itu dianggap tidak ada. Ada Jacques Derrida yang mengatakan realitas itu tidak lebih sebagai bahasa. Jadi bagaimana kita untuk berhubungan dengan dunia, mau tidak mau harus menggunakan bahasa, tetapi bahasa itu juga memiliki keterbatasan. Nah, ini juga yang akan dibahas oleh Josh Lacan, yang bagaimana bahasa itu menjadi realitas itu sendiri. Itulah kemudian Derrida mengatakan bahwa nyata hanyalah teks, tidak ada apa-apanya di luar teks, karena kenyataan itu hanyalah bahasa. Nah, berikutnya juga berkaitan dengan antifondasionalisme serta runtuhnya realita atau ketidakadanya realitas. Ini berdampak pada runtuhnya ilmu pengetahuan juga. Bagaimana sebetulnya istilah-istilah dalam ilmu pengetahuan itu adalah kesepakatan belaka. Bagaimana kemudian metode-metode penelitian ilmiah itu sebetulnya kesepakatan belaka, dan lain sebagainya juga. Bagaimana teori-teori dari para tokoh itu yang sebetulnya tidak lepas dari kepentingan oleh tokoh itu sendiri. Nah, ini akhirnya membawa kita pada simpulan bahwa pengetahuan yang murni untuk pengetahuan itu sendiri tidak mungkin. Ya, pengetahuan selalu bebas dari sepengetahuan, selalu tidak bebas dari kepentingan. Kenapa kemudian Karl Marx sangat benci dengan kapitalisme? Karena semakin tua dia semakin miskin. Ketika muda Marx kaya raya, kelas menengah. Kajian Marx waktu muda itu lebih banyak bicara individu manusia, bersifat kritis, tetapi semakin tua dia semakin frontal. Kenapa Talcott Person mencetuskan teori akhir yang sangat rumit untuk dibaca? Ternyata itu tidak terlepas dari kepentingan Person agar reputasinya di Harvard tidak redup, karena saat ini
Advat kedatangan tokoh sosiologi dari Rusia, Dmitry Sorokin. Person untuk menjaga reputasinya, cetuskan teori yang akil yang sangat susah dibaca. Nah, ini adalah pengajian terhadap pemikiran tokoh. Ini bisa kita sebut sebagai sosioanalisis the program. Diperkenalkan oleh Carl Mannheim. Nah, sosionalisasi ini berupa mengkaji bagaimana pemikiran seseorang tokoh itu tidak pernah lepas dari situasi dan kondisi yang melingkupinya kala itu. Kenapa Sartre menciptakan pemikiran eksistensi? Kenapa Foucault menciptakan teori tentang normal dan abnormalitas? Ya, karena dia dinilai abnormal oleh masyarakatnya. Jadi ternyata pengetahuan juga tidak bebas dari kepentingan. Berikutnya adalah hilangnya subjek dan kesadaran. Nah, ini nanti akan dibahas pemikiran paling banyak Michel Foucault dan Jacques Lacan. Bagaimana sebetulnya individu itu selalu merupakan produk dari institusi, tetapi kita tidak menyadarinya. Nah, kenapa? Karena ada wacana di situ. Jadi sebetulnya kita ini sudah kehilangan subjektivitas kita, tetapi kita tidak sadar. Contoh konkretnya seperti misalkan ketika saya adalah pegawai kantor, kemudian saya selalu berpenampilan rapi dan lain sejenisnya. Cara saya berpenampilan kemudian membentuk karakter saya, itu kebiasaan saya pribadi. Itu sebetulnya dihasilkan oleh institusi, tetapi seringkali saya tidak menyadarinya, dan masih banyak lagi yang tidak sempat atau tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Nah, inilah yang disebut hilangnya subjek dan kesadaran, dan itu merupakan salah satu karakter dari pemikiran postmodern.